Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid. Dan ini adalah majelis kita yang ketiga. Majelis yang ketiga ini merupakan bagian yang kedua dari pokok bahasan yang pertama dari Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran sebelumnya, bagian yang pertama dari pembahasan hukum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan bahwa ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, pada majelis yang ketiga ini, kita akan melengkapi pembahasan yang sebelumnya terkait dengan permasalahan kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi. Beliau rahimahullah mengatakan walladhi yu'nina huwa 'ala ilma asy-syar'iyyah. Yang kami maksud dengan ilmu di sini, ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu syar'i. Wal muradu bihi, dan ini maksud dengan ilmu syar'i itu adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat wal huda. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Ya, fal ilmu alladhi fihi tsana wal madah huwa ilmu al-wahyu. Wa ilmu al-wahyi. Maka ilmu yang dipuji dan disanjung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu wahyu. Ilmun ma anzalallahu faqat, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja kepada nabinya. Dalilnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Dia akan diberi pemahaman yang baik tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, induk dari kebaikan untuk seorang hamba adalah ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman yang baik tentang urusan agamanya. Karena kebaikan agama seseorang ini merupakan sebab kebahagiaan hidupnya di dunia dan keselamatan hidupnya di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda kepada umatnya. Wa inna ma warathu al-ilma. Bahkan yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya adalah ilmu. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Oleh karena itu, siapa yang mengambil ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala,
mempelajari dan memahami kemudian mengamalkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, akhadha bihadzin wafirin. Itu artinya dia telah mengambil bagian dari warisan para nabi dengan bagian yang sangat banyak, dengan bagian yang mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan keselamatan hidupnya di akhirat. Kemudian beliau mengatakan wa minal ma'lumi annal ladzi warathahul anbiya innama huwa ilmu syariatillah azza wa jalla wa laysa ghair. Dan sudah dipahami, sudah dimaklumi bahwasannya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu keduniaan. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam mawarrathu linnasi ilmas sina'at wa ma yata'allaqu biha. Di mana para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka itu tidak mewariskan kepada umat manusia. Mereka itu tidak mewariskan kepada umat-umatnya ilma as-sina'at, ilmu tentang perindustrian, ilmu tentang pembuatan aneka macam barang-barang, wa ma yata'allaqu biha, dan hal-hal yang terkait dengannya. Bal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah di dalam hijrahnya dari Makkah al-Mukarramah, wajadan nasa yu'abbiruna an-nakhla ay yulaqqihunaha, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk Madinah itu yu'abbiruna an-nakhla, mereka itu menyerbuki kurma-kurma mereka. Karena kurma itu pohon betina dan pohon jantannya terpisah. Ya. Kemudian untuk membantu penyerbukannya agar hasilnya maksimal, berbuah dengan baik, mereka memanjat pohon-pohon jantan untuk mengambil serbuk sari. Setelah terkumpul, mereka kemudian memanjat pohon-pohon betina untuk melakukan penyerbukan. Qala lahum lamma ra'a min ta'abihim kalaman yakni annahu la hajata ila hadha fafa'alu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat betapa letihnya mereka, penduduk Madinah, petani kurma Madinah, dari pekerjaan mereka menyerbuki pohon-pohon kurma mereka, Nabi mengucapkan sebuah ucapan yang maknanya sebenarnya mereka tidak butuh dengan semua itu. Artinya sebenarnya amalan mereka, pekerjaan mereka menyerbuki kurma-kurma mereka itu sesuatu yang tidak dibutuhkan. Fafa'alu wa taraku at-talqih. Maka mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan pekerjaan penyerbukan terhadap kurma. Walakinnan nakhla fasada. Tetapi kenyataannya setelah itu kurma-kurma mereka rusak. Ya, kurma-kurma mereka rusak, tidak berbuah secara maksimal. Thumma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu mereka komplain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sebab kerusakan kurma-kurma mereka, tidak maksimalnya pembuahan dan panen dari kurma mereka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian itu lebih tahu daripada aku, lebih berilmu daripada aku untuk urusan dunia kalian. Iya. Kemudian saya mengatakan, walau kana hadha huwal ilmu alladhi alaihi sana' lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bihi. Kalaulah seandainya ilmu tentang hal ini, ilmu tentang budidaya kurma yang baik, ilmu tentang pertanian dan ilmu-ilmu keduniaan ini adalah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bihi. Maka sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang paling berilmu tentang hal ini, ya, tentang masalah penyerbukan kurma, tentang masalah pertanian dan yang lainnya. Lianna aktsara man yusna alaihi bil ilmi wal amali huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia
yang paling banyak dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan ilmu dan amal adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya Nabi tidak lebih memahami tentang budidaya kurma dibandingkan dengan penduduk Madinah. Ini artinya bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ilmu tentang urusan-urusan keduniaan, tetapi ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih paham tentang budidaya kurma dibandingkan dengan penduduk Madinah? Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terbaik dan pemimpinnya seluruh para nabi dan rasul. Jawabannya adalah karena beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan kepada manusia ilmu agama Allah azza wa jalla. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus tujuannya untuk mengajarkan kepada umat manusia ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengajari mereka ilmu tentang pertanian atau tentang pertukangan, perdagangan dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Maka bukanlah aib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umat manusia, antum a'lamu li syu'uni dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku, lebih berilmu daripada aku untuk urusan dunia kalian. Iya. Kemudian Syekh melanjutkan, idan fal ilmu asy-syar'iyyu huwa alladhi yakunu fihi ats-tsana' wa yakunu alhamdu li fa'ilihi. Maka ilmu syar'ilah, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala itulah yang terpuji, dan terpuji pula orang yang mengamalkannya, ya, orang yang berilmu tentangnya. Lakinni ma'dzalika la ankara an yakuna lil ulumi al-ukhra faidah. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu aku tidak mengingkari bahwasanya untuk ilmu-ilmu yang lainnya selain daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu-ilmu dunia juga ada faedahnya, ada manfaatnya. Walakinnaha faidatun dzatu haddain. Akan tetapi faidah atau manfaat yang ada pada ilmu-ilmu selain ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu dunia itu adalah faidah atau manfaat yang memiliki dua batasan. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadullah fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Seandainya ilmu-ilmu tersebut membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan para hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengambil manfaat darinya, fayakunu dzalika khairan wa maslahatan. Maka ilmu-ilmu dunia tadi, ya, itu menjadi sebuah kebaikan dan kemaslahatan, terpuji di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yakunu ta'allumuha wajiban fi ba'di al-ahyan. Bahkan mempelajari ilmu-ilmu dunia selain daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ada kalanya menjadi sebuah kewajiban pada kondisi-kondisi tertentu, ya, pada beberapa keadaan. Kapan itu? Idza kana dzalika dakhilan fi qaulihi ta'ala, ketika semua itu masuk dalam kriteria firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang mampu untuk kalian persiapkan di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir, min quwwatin wa min ribatil khail, dari kekuatan yang mungkin untuk kalian usahakan, dan juga dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dzakara katsirun min ahli ilmi
anna ta'alluma sina'ati fardu kifayatin. Dan ada banyak ahli ilmu, ada banyak para ulama yang menyebutkan bahwasannya mempelajari ilmu sina'at, ilmu perindustrian, ilmu manufaktur, fardu kifayatin, adalah fardu kifayah, kewajiban yang mesti ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kenapa? Wadzalika li'anna an-nasa labudda lahum min awanin yatbakhuna biha wa yashrabuna biha wa ghairu dzalika minal umuri allati yantafa'una biha. Sebabnya adalah karena umat manusia itu mereka butuh kepada bejana-bejana, butuh kepada perkakas-perkakas. Yatbakhuna biha wa yashrabuna biha wa ghairi dzalika minal umuri allati yantafa'una biha. Untuk urusan memasak, untuk urusan minum, dan selain daripada itu dari urusan-urusan yang umat manusia bisa mengambil manfaat darinya. Faidan lam yujad man yaqumu bihada al-masani' sara ta'allumuha fardha kifayatin. Apabila tidak didapati seorang pun yang mengamalkan amalan ini, ya, yaitu menguasai ilmu perindustrian untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh umat manusia, sara ta'allumuha fardha kifayatin, maka mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini menjadi sebuah kewajiban bagi sebagian kaum muslimin. Mesti ada sebagian kaum muslimin yang melakukannya. Wa hadza mahalu jidalin baina ahlil ilmi. Akan tetapi ini memang merupakan ruang perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan ahlu ilmi, di kalangan para ulama. Wa ala kulli hal awaddu an aqula, akan tetapi lepas daripada itu semua, di sini aku ingin mengatakan innal ilma alladhi huwa mahalu thana huwa ilmu asy-syar'i. Bahwasanya ilmu yang menjadi objek pujian, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu fikih, ilmu pemahaman tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah, ilmu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Wa ma'ada dzalika fa imma an yakuna wasilatan ila khairin aw wasilatan ila syarrin. Adapun selain daripada ilmu agama, selain daripada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, maka bisa jadi ilmu tersebut akan menjadi wasilah untuk kebaikan, menjadi pengantar, penolong, ya, bagi kebaikan, dan mungkin juga dia akan menjadi pengantar untuk sebuah kejelekan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaihi. Maka hukumnya mempelajari ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hukumnya itu sesuai dengan wasilah apa ilmu tersebut, ya. Kalau dia menjadi wasilah bagi kebaikan, maka mempelajarinya terhitung sebagai sebuah kebaikan. Kalau ilmu tersebut menjadi wasilah, menjadi pengantar bagi kejelekan, maka mempelajarinya juga sebagai sesuatu yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmu syar'i itu adalah ilmu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajarinya adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung orang-orang yang memahami agamanya dengan baik, orang-orang yang memiliki ilmu yang baik tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama kebalikannya Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu untuk urusan dunia, tetapi mereka bodoh untuk urusan agamanya, tidak memiliki perhatian untuk mempelajari dan memahami ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7,
Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka itu lalai. Ya, mereka itu tidak memiliki perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk mempelajari dan memahami ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah bahwasannya ilmu yang terpuji secara mutlak yang mempelajarinya merupakan kewajiban atas setiap individu muslim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkannya kepada umat manusia adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini selesai pembahasan kita tentang hukum mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pada majelis berikutnya insyaallah kita akan memasuki pokok bahasan yang selanjutnya dari Kitabul Ilmi, yaitu keutamaan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini majelis kita yang ketiga ini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita di dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.